mengawali pembelajaran hari ini, karena baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa pada hari ini adalah Riko. Riko. Berdiri. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
hadir? Sehat? Sehat. Bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap belajar hari ini? Siap belajar hari ini? Mana semangatnya? Katanya siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oh, mana semangatmu? Kamu semangat. Aku bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Semangat. Luar biasa. Terima kasih. Guru ucapkan terima kasih pada Riko yang telah memimpin doa hari ini. Nah, untuk hari ini anak-anak, kita akan belajar tujuan pembelajaran hari ini. Kalian harus bisa menyusun langkah-langkah teks deskripsi. Jadi hari ini materinya adalah teks deskripsi. Tujuan pembelajarannya, kalian harus bisa menyusun langkah-langkah teks deskripsi. Yang kedua, kalian harus bisa menganalisis teks deskripsi. Menganalisis itu di dalam teks deskripsi itu ada beberapa bagian. Nah, bagian-bagian itu yang harus kalian analisis. Tapi untuk saat ini kalian menyusun langkah-langkahnya dulu, kemudian menyusun teks deskripsinya. Ya. Tidak lupa untuk memperkenalkan dulu. Ada dua guru di sini yang akan menilai kalian hari ini, yaitu ada Bu Silvi dan Bu Anis. Mereka berdua akan menilai kerjasama kalian, kekompakan kalian, sopan santunnya, sikap, ya. Jadi harap dijaga. Bagaimana kalian berbicara, bagaimana kalian bekerja sama, itu akan dinilai oleh Bu Silvi dan Bu Anis. Paham? Oh ya, ada sebuah cerita. Mau dengarkan atau tidak? Mau. Pagi-pagi, waktu guru mau ke sekolah, di jalan situ kan ada pasar yang situ ada pasar. Pasar itu kan banyak yang jualan, ada penjual, ada pembeli, pasti ada kalau di pasar itu ramai sekali, banyak orang. Ada yang jual pakaian, ada yang jual buah-buahan, ada yang jual sayur-sayuran, ada yang jual mainan anak-anak dan lain sebagainya. Pasar itu banyak sekali orang yang berjualan. Nah, ketika Bu Popong mau lewat di sebuah kedai, tahu kedai? Tahu. Nah, sebuah kedai, di situ itu ada banyak orang berkerumun, ramai sekali. Banyak orang berkerumun. Kemudian kedai dekat, tahu tukang tahu tempe yang sebelah itu? Tahu. Nah, di situ berkerumun banyak orang. Orang kira ada apa? Penasaran. Ketika belum melewati itu ternyata ada seorang ibu yang tergeletak, pingsan, tidak sadarkan diri, banyak darah di bajunya, kepalanya terluka. Oh, ternyata tertabrak oleh mobil. Nah, itu kejadian tadi di pagi. Kalian bisa membayangkan tidak cerita di kolom tadi? Bagaimana itu bahasanya? Bisa kan? Baik. Kita lanjutkan dulu. Materi hari ini yaitu tentang teks deskripsi. Perhatikan video berikut ya. Terlihat tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cara yang jelas-jelasnya dengan tujuh seperti ini, itu bisa. Nah, sebenarnya itu. Perolehan faktor serasa sempurna di sana. Ini adalah salah satu yang menjadi bagian tes lain seperti pen, lalu, Nah, nih, dengarkan cerita ini. salah satu ada yang bisa pakai diungkapkan adalah ayunan kritis. Pameran kritis berada di Kecamatan Menteng yang turun dan istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan pantai Menteng masih sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan
kita bisa melihat bentukan besar yang seolah-olah siap menjadi bentukan ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan bulu-bulu putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemarinan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semua warna mereka masa dilangit dengan kedua air pantai yang berkilau di sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan muncul lapisan enak meliputi seluruh tubuh. Seakan tersedia kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi pantai tipis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai tipis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak bermain pasir, tua muda menikmati pusat segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis yang bisa membawa kita ke area kawah laut yang sungguh sangat indah. Soal nomor 1. Nah, itu tentang pantai apa tadi? Di mana? Dengan cerita yang tadi kalian simak, kalian bisa membayangkan nggak pantainya seperti apa? Bisa ya? Nah, itu salah satu contoh teks deskripsi. Jadi menceritakan apa kejadian atau tempat yang ada yang pernah dialami. Diceritakan kepada orang lain sehingga orang yang mendengarkan itu seolah-olah ada di tempat tersebut. Begitu. Paham? Paham? Nah, baik. Kalau sudah paham, perhatikan baik-baik apa dalam menyusun teks deskripsi. Sebelum tugas, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tapi di sini kalian harus tahu dulu langkah-langkahnya menyusun teks deskripsi. Sebenarnya kalian itu secara tidak sadar kalau bercerita dengan temannya ketika waktu libur misalnya, atau pengalaman kalian waktu tadi pagi atau kemarin waktu mengaji. Kemarin loh, aku mengaji di pengajian itu ada 2 buku, yang satu cantik, yang satu ganteng. Terus muridnya yang ikhlas 1 itu sedikit, hanya ada 3 orang. Nah, secara tidak sadar ketika kalian menceritakan itu ke teman kalian itu sedang membuat deskripsi, menceritakan dengan detail apa yang kalian alami. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, nah ini dia langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Ini yang harus kalian tulis nanti di lembar kerja. Pertama, tapi tabelnya ini tidak perlu ya. Tabel yang ini tidak perlu. Kelihatan tidak? Nah, yang pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan. Misalkan, aku mau mendeskripsikan sebuah HP. Contoh bendanya. Itu subjeknya itu adalah apa? HP yang akan dideskripsikan. Nih, HP-nya Bu Popong misalkan. Ini. Warnanya apa? Hitam. HP Bu Popong mereknya adalah Samsung. Warnanya hitam. Kemudian di dalamnya banyak aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu cara mendeskripsikan sebuah benda. Ini subjeknya adalah oke. Jadi tentukan dulu subjeknya itu apa yang akan dideskripsikan oleh kalian. Yang kedua, buat judul yang menarik. Contoh, HP kesayanganku. Nah, itu judul, ya. Paham tidak? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang membuat kerangka bagian-bagian. Dalam bagian teks deskripsi itu, satu ada yang harus diidentifikasi. Tahu identifikasi? Mengidentifikasi itu mencari
Umumnya HP biasanya digunakan oleh semua orang. Jangan seperti itu. Itu identifikasi. Ya, HP adalah alat komunikasi yang biasa digunakan oleh semua orang pada zaman modern. Nah, itu seperti itu adalah identifikasi namanya. Nanti ada lagi deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi bagian ini yang di tengah ini itu menceritakan dengan detail HP itu apa saja di dalamnya, warnanya apa, bentuknya bagaimana, kemudian di dalamnya itu ada aplikasi apa saja, bisa telepon. Nah, itu termasuk dalam deskripsi bagian. Paham ya? Jadi langkah yang kedua, kalian membuat judul yang menarik. Kemudian selain membuat judul, membagi mana yang masuk pada identifikasi umum, mana yang masuk pada deskripsi bagian. Paham ya? Tadi yang deskripsi bagian itu di dalamnya apa saja isinya? Yang tadi Bobong jelaskan? Apa saja ayo? Judul. Nah, untuk judul sudah di atasnya. Yang deskripsi bagian itu di dalamnya terdapat isinya apa saja? Ya, banyaknya aplikasinya, kemudian bentuknya apa, warnanya apa. Kalau dalam buah-buahan itu rasanya bagaimana, bentuknya seperti apa, kegunaannya apa. Kan kegunaan HP itu ada ya, kegunaan HP apa saja. Nah, itu termasuk pada deskripsi bagian di tengah yang ketiga. Baik, kita lanjutkan dulu langkah berikutnya. Nah, langkah yang ketiga kurang besar atau tidak? Terlihat tidak? Terlihat jelas? Nah, langkah yang ketiga mencari data. Mencari data itu bisa dengan membaca, mengamati, atau berkunjung. Contoh kalau HP, kita tidak perlu berkunjung, HP-nya sudah ada ya di tangan ya. Tidak perlu membaca, tidak perlu, tinggal diamati saja. Diamati itu diteliti. Oh, warnanya hitam. Oh, bentuknya persegi panjang. Seperti itu. Ketika dibuka, banyak aplikasinya. Ada jamnya, ada waktunya, ada WhatsApp, ada game, misalkan ya. Di dalamnya itu, kemudian ada apa saja? Banyak sekali aplikasi-aplikasinya. Gitu ya. Kemudian setelah menceritakan dengan detail, kalian menulis kegunaannya. Kegunaan HP itu untuk apa? Kalian tulis. Ya, untuk berkomunikasi, untuk telepon, untuk menghubungi seseorang, untuk apa lagi ayo? Ada yang tahu kegunaan HP? Nah, itu kalian bisa tulis di dalam teks deskripsi. Teks deskripsi itu bisa satu paragraf, bisa jadi 2 paragraf. Kalau nanti yang kalian akan mengerjakan itu membuat 2 paragraf, yang satu identifikasinya, yang kedua bagian deskripsinya, bagian-bagiannya. Bisa dipahami? Tepuk 1, kurang tepuk 1, bilang yes, tepuk 1, yes, tepuk 1, yes, tepuk 1, yes, tepuk 1, yes. Oke. Yang keempat, menata kalimat. Kalimat dalam paragraf, pembuka, paragraf bagian, dan paragraf penutup. Tapi di sini tidak perlu memakai paragraf penutup ya, sampai paragraf bagian saja. Yang Bobong tadi jelaskan dari deskripsi bagiannya, yang di dalamnya ada bentuknya, ada rasanya, ada warnanya, apa saja di dalamnya itu masuk ke paragraf bagian. Kalau yang identifikasi itu seperti tadi, HP adalah alat komunikasi pada zaman modern. Itu adalah identifikasi. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Ya, suaranya nah. Kemudian langkah kelima. Nah, langkah kelima, merinci objek atau suasana dengan penginderaan, kalimat dengan kata emosif atau majas, memakai perumpamaan. Nah, di sini merinci suasana seperti tadi Bobong merinci tentang HP. Merinci dengan sedemikian rupa. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Nanti langkah-langkah ini kalian tulis lagi di lembar
kerja kalian. Ya, baik, sekarang Bopong akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Ya, kelompok ini terlalu banyak, ini hanya berapa? 3 orang ya, berarti kurang 2. Riko sama siapa? Nah, Riko sama Rehan pindah ke sana, ke kelompok 3. Ayo sekarang cepet. Ayo. Riko, Rehan, silakan ke kelompok 3. Sudah 5 orang? Berarti yang ini 2 orang. Siapa ya? Sapa dan Dipa sama Salwa. Silakan pindah ke sini, ke kelompok 2. Ke kelompok 2. Ini kurang berapa? 1, 2. Loh, kok Sapa pindah? Oh, pindah ya. Kenzo pindah. Oh, Rehan. Maaf. Aldi sama Zidan pindah ke sana. Nah, ada dulu sebelah Kenzo. Baik, silakan duduk. Ya, Maya. Arya, duduknya yang bagus. Sudah? Baik. Hari ini kalian akan membuat sebuah proyek atau sebuah proyek. Proyeknya itu yaitu sebuah poster. Poster yang di dalamnya adalah teks deskripsi, sudah disediakan gambarnya. Kalian tinggal membuat teks deskripsinya, kemudian jadikan sebuah poster. Jadi keluarkan alat tulisnya, alat menggambarnya, silakan dikeluarkan untuk menghias posternya. Karena poster itu kan ajakan ya, sebuah ajakan, jadi harus menarik, kata-katanya harus menarik pembaca, gambarnya pun harus menarik. Silakan dikeluarkan. Dikeluarkan dulu alat-alatnya. Hitungan 5 harus sudah selesai. 1, 2 Aldi, 2, 3, 4. Kelompok 1 mana alatnya? Ini sudah dikeluarkan. Nah, keluarkan. 5 selesai. Ayo. Baik. Pengerjaan proyek ini hanya dibatasi berapa menit ya? Oh, jangan 1 jam. 20 menit selesai. 25. Boleh 25 menit ya. 25 menit harus sudah selesai. Bapak masih waktu 25 menit. Baik. Untuk cara kerjanya sudah ada di lembar kerja. Kalian tinggal membacanya, langkah-langkahnya seperti apa, tinggal dibaca. Baik. Ya, kameranya bobong itu dulu. Kelompok 1. Oh, ini kelompok 3. Kelompok 3. Silakan berkelompok, bekerja sama dengan baik ya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Oh iya. Maaf, ada tulisannya kelompok ini ya, maaf. Nah, berarti ini punya kelompok 2 ya. Oh, oke. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Baik. Kelompok 1 berwarna apa? Berwarna kuning. Kelompok 2? Kuning. Berarti kelompok 3 hijau ya? Tidak apa-apa. Hijau bisa cantik. Baik, silakan dibuka lembar kerjanya, dibaca cara berdiri dan duduknya bagus. Dan Alvin, ayo bekerja sama dengan kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya siapa saja. Nanti kalau sudah selesai, kalian boleh memotongnya dan menempelkannya di kertas buku. Kemudian kertas bukunya kalian boleh menggambarnya dengan menarik, membuat kata-kata yang menarik supaya
pembaca itu bisa tertarik dengan poster yang kalian buat. Ditulis dulu langkah-langkahnya. Bobo mulai dari langkah pertama ya. Silahkan ditulis langkah-langkahnya. Siapa yang menulis? Aziza. Nah, ini langkah yang pertama dan kedua. Ayo cepet. Langkahnya dulu. Silahkan. Yuk, Riko, Rehan, silakan bergabung dengan temannya. Ayo, tuh seperti kelompok itu, kelompok satu. Nah, seperti itu berkumpul dengan temannya. Ingat ya, kerja sama kalian dinilai oleh bu guru. Ayo. Ingat, membuat proyek ini waktunya hanya 25 menit. Baik, silakan kelompok satu. Oh iya, jangan lupa kalau sudah selesai dipresentasikan ke depan kelas. Mana? Oh iya. Apa Rehan? Nah, oh, stiker ya? Baru lihatnya pakai stiker. Bentar, ngomong dua dulu. Nanti boleh kan di sini ada dua aja yang ngomong bentar. Nah, ini sama ya. Baik. Yuk dikerjakan. Kalau membuat paragraf itu kan harus menjorok ya. Kalimat pertama itu agak menjorok ke dalam. Masih ingat kan? Masih. Ya, silakan. Ya. Oh, ya silakan. Habis. Satu orang saja ya. Mana? Sudah mulai? Sudah sampai mana? Oh iya. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah menulis sampai mana? Oh iya. Sudah menulis dan sudah mulai. Ada yang masih menulis langkah-langkah tadi? Saya. Masih menulis langkah-langkah. Oh iya. Dilanjutkan. Buat secantik mungkin, semenarik, sekreatif kalian. Membuat poster yang bagus agar pembaca lebih tertarik dengan poster yang kalian buat. Ini untuk menulis langkah-langkahnya itu 1 apa, 2 bahwa seperti itu, jangan dijadikan dari paragraf ya. Langkah 1 apa, kemudian langkah 2 apa. Menulisnya jangan dijadikan sebuah paragraf dulu. Kalau menulis langkah-langkah, yang pertama apa, yang kedua apa, seperti itu ya. Ini kelompok 3 gimana? Buku ya gini. Cukup tidak? Tapi ingat, penulisan paragraf, kalimat awal, kalimat pertama agak
agak menjorok ya. Kelompok satu ini masih langkah-langkah. Kelompok dua silakan juga. Ya benar, bagus seperti itu. Hebat. Kelompok tiga, kelompok tiga sudah mulai menulis ya, sudah mendeskripsikan. Ayo diingat lagi kalau awal kalimat memakai huruf kapital, memakai huruf besar. Yang awal kalimatnya dihapus dulu, ganti dengan huruf besar awal kalimat. Kemudian agak menjorok kan, paragrafnya agak menjorok. Oke. Ya betul seperti itu. Dilanjutkan kelompok tiga. Kelompok tiga hebat, sudah mulai mendeskripsikan. Kelompok dua, subjeknya apa yang dideskripsikan? Strawberry. Kelompok satu apa? Orchard. Kelompok tiga apa? Kaca. Dia sama yang bagus. Albi mana Albi? Rumi Bari. Ya nggak apa-apa. Jangan duduk Albi. Langkah dalam lembar kerja itu dibaca ya, dibaca apa dulu sih yang harus dikerjakan, ada kan di situ. Nah kalian ikuti saja langkah-langkah pengerjaannya. Ya, terus tulisannya. Gantian boleh. Terus saya membantu yang boleh. Duduk, Diva. Diva duduk, Diva. Gambar dekorasinya nanti mau apa? Aliza sudah ditentukan ya, Aliza ya. Aliza sudah ditentukan ya. Sudah paragraf berapa? Rencananya mau membuat berapa paragraf? Buat berapa paragraf? Kelompok dua rencananya membuat berapa paragraf? Dua. Oh dua juga. Kelompok tiga? Kelompok tiga? Berapa paragraf? Dua. Oke, nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan. Yo, Albi, kamu kenapa Albi? Ya.
Waktunya tinggal 15 menit lagi. Kan perjanjian nanti membuatnya hanya 25 menit. Ayo. Ayo. Ayo, bisa, ayo. Coba lanjut. Ini hebat. Ini yang menulis gantian. Oh, nanti tulisannya berbeda. Oh, tidak apa-apa. Boleh, silakan. Masih paragraf pertama. Ingat pada paragraf kedua itu ada paragraf bagian ya. Paragraf bagian itu terdiri dari bentuknya apa, warnanya apa, rasanya bagaimana, itu isi di dalam paragraf kedua. Ya, ada? Kalau nggak ada jadi apa ya? Punya belajarnya, itu di paragraf tersebut. Namanya paragraf kedua. Kenzo, dibantu temannya Kenzo. Nah, seperti kelompok 3 ini. Kelompok 3 luar biasa kerjasamanya. Kenzo. Itu penulisan paragraf kedua sama dengan paragraf pertama. Kalimat awal kalimatnya agak menjorok ya. Jangan lupa memakai huruf kapital. Kemudian setelah titik pun menggunakan huruf kapital lagi. Yang lainnya boleh dibantu yang lain karena waktunya tinggal beberapa menit. Jadi ada yang sudah mengikuti, kemudian ada yang sudah menempel. Nempel boleh pakai ini, siapa yang mau pakai ini? Ya nanti ya. Pinggirnya ini boleh dipotong nanti gitu. Ini kelompok 2 belum ada ya? Nanti gantian ya kelompok 3. Ayo. Ya. Oh iya bagus. Bagus kelompok 3. Judulnya luar biasa. Pintar ya. Ya betul seperti ini. Ini sudah selesai apa belum? Sudah selesai. Oke. Dibuatkan ke kosannya. Silakan. Yang rapi. Yang rapi. Hati-hati ya dalam menggunakan gunting. Benda tajam hati-hati. Mana?
Kelompok 3 sudah. Siapa lagi yang sudah selesai? Kelompok 2 masih menulis, masih membuat. Kelompok 1 sudah sampai mana? Masih membuat. Gunting yang rapi, gunting yang rapi. Kalian boleh lihat cara membuatnya di sini ini ditulis kembali boleh. Lihat. Aliza dibantu temannya Aliza. Oh, membuat gambar. Terus nanti siapa? Yes. Oh, membuat gambar. Nanti dia digunting ditempelkan. Oh, boleh. Oke. Terus. Oke. Masih belum. Ingat ya, waktu pengerjaannya. Tinggal beberapa menit lagi. Ayo. Dalam. Bawa lem. Ada yang bawa lem? Tidak ada. Boleh potong minyak sebentar. Kasih. Ini loh, rokok ya. Apa Kenzo? Oh iya, oh iya pinter, kreatif, bagus Putri. Iya boleh. Kelompok 2 bawa stiker. Kelompok 1 bawa. Kan kemarin kelompok seru bawa. Ada. Kelompok 3 boleh berbagi. Dua. Udah, silakan kembali ke tempatnya sudah. Boleh dia pakai stiker boleh. Mau menggambar sendiri juga boleh, itu lebih bagus, lebih kreatif. Jangan lupa diwarnai ya. Udah. Ayo, tinggal berapa menit lagi? Ayo. Ya. Paskan ke garisnya Putri, dipaskan dulu. Biar tapi yang kopinya itu. Ada yang sudah nempel? Belum. Ayo
kelompok 3 itu ditempelnya pakai stiker. Kelompok 3 kelompok 3 sudah? Oke. Tapi tetap hias pakai itu ya mobilnya. Seperti di sini. Baik, silakan. Anis, oh Bu Anis sudah menilai Bu Anis. Baik, ada yang presentasi ke depan kelas? Ayo, waktunya, ayo. Ingat ya, kesepakatan kita dalam menyelesaikan proyek ini hanya 25 menit. Sekarang tinggal 8 menit lagi. Ayo, cepat. Ayo. Ayo kelompok 3. Jangan lupa kalau di poster itu ada ajakan ya. Contoh seperti kelompok 3. Ajakannya mari lestarikan apa tadi? Lestarikan hewan gajah. Nah, seperti itu. Jadi ada ajakan kalau di poster. Dibuat kata yang indah. Kelompok 2 tentang apa kelompok 2? Strawberry. Nah, kira-kira ajakannya seperti apa? Kelompok 1 apa kelompok 1? Buat kata ajakan yang menarik ya. Kan poster itu kan mengajak, ya kan? Ayo, siapa yang sudah selesai? 3. Pakai stiker di pinggir-pinggirnya bisa ada stiker. Kelompok 2 sudah sampai mana? Ayo cepet-cepet ayo. Ayo sebentar lagi, ayo 8 menit lagi. Di sini loh. Ini sini. Ini kan gini. Gitu, ya kan? Ayo, kalau atasnya itu kalau strawberry itu kira-kira ajakannya apa? Ya, ayo cepat. Siapa yang sudah siap? Maju ke depan. Siapa yang sudah siap? Ah, betul. Juga ya, seperti itu ya. Wow. Bagus ya. Luar biasa deh idenya kelompok 3, bagus
Atasnya pakai hiasan dong ke atasnya. Itu pakai tanda seru, berarti belakangnya yang pakai tanda seru. Boleh dihias seperti ini. Ayo, 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 ayo. Itu bisa kan? Ya. Ini hanya saran dipotong ya. Jaga kesehatan mata dengan minum wortel setiap hari. Bukan minum wortel, minum jus wortel. Ayo, ayo, ayo. Waktunya udah mau habis. Ayo. Yuk. Siapa yang mau ke depan? Kelompok 2 selesai. Selesai. Kata-katanya sudah belum? Belum. Nomor ini. Itu judul sayang. Baik, ini sudah bagus kok. Bagus kalau bagus. Ayo, oke, kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3 maju. Ini ke depan kan ditunjukkan. Anak-anak perhatikan dulu sebentar. Ini hasil karya dari kelompok 3. Hasil karya dari kelompok 3 dulu. Kelompok yang 1, silakan dulu. Nah, perhatikan dulu. Posternya sudah jadi. Bagus tidak? Bagus. Cantik ya? Silakan dibacakan. Boleh. Ya, boleh. Silakan. Perhatikan sebentar. Masya Allah. Judulnya. Yang lain perhatikan sebentar. Judulnya dulu kok. Kalau perhatikan sebentar, Diva. Nama pembahasnya deskripsi tentukan persiapan deskripsikan yang menarik membuat berapa bagian teks deskripsi. Silakan ceritakan. Pada memilih itu yang seharusnya dan mencapai 5,5 kilogram. Bagi ini mencapai 3,5 meter. Pada juga memiliki selera yang panjang dan fleksibel yang dapat mengambil makanan dan minuman serta komunikasi dengan bersama gajah. Ya, lanjut. Gajah memiliki gigi yang besar dan tajam disebut dengan taring yang bisa masuk dipertahankan mulai dari berat atau pada kalau yang disebut dengan Sudah. Dari semuanya posternya apa? Aja kasih posternya. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Disediakan posternya, disediakan. Nah, ini poster yang sudah selesai dari kelompok 3. Terima kasih kelompok 3.
gambar itu tadi digunakan sebagai alat-alat sebagai makanan dan minuman menggunakan terkadang rasa akarnya selalu begitu menyengat kemampuannya. Jadi memang untuk mendapatkan rasa kembali yang benar jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ajarannya apa? Poster ajarannya apa? Kita melakukan strawberry. Baik, bacakan oleh semua. Mari Kita merawat tanaman strawberry. Oke, bagus. Pintar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, kelompok 1 mana maju? Ya, hasilnya mana? Kelompok 2, coba diangkat hasilnya tadi kelompok 2. Hasilnya diangkat. Ini kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 2. Kelompok 1 silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Langkah-langkah membuat teks deskripsi. Langkah 1, tentukan subjek, buat judul menarik. Langkah 2, membuat perangkat bagian. Langkah 3, mencari kata. Langkah 4, menanda kalimat ke dalam bagian. Langkah kelima, merinci dan kata soalan perkiraan kalimat dengan kata majas. Deskripsi organ adalah tumbuhan biennial dalam famili. Kembalikan akhirnya pada awalnya ia menumbuhkan proses daun sambil membangun akar tunggal yang membesar. Kultivar yang tumbuh cepat makan dalam waktu 3 bulan. Namorong 90 hari setengah hari. Sedangkan kultivar yang lebih lambat membutuhkan waktu 1 bulan lebih lama. Namorong 120 hari. Mengenai warga baik untuk penglihatan mata, terutama bisa meningkatkan pandangan jarak jauh. Selain vitamin A, warga juga mengandung vitamin B1, B2, B3, B6, B9. Ajakannya apa? Mengurangi konsumsi wortel untuk kesehatan mata. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Kembali. Tunjukkan posternya mana? Ya, bagus, silakan duduk. Baik, anak-anak. Silakan beres-beres, dibereskan dulu. Ayo, dikumpulkan dulu. Sertifikatnya dikumpulkan dulu. Ayo, bawa sini, boleh ke kelompoknya. Sini di bawah aja. Kelompok 1, bawahnya kelompok 1. Silakan dulu.
Bopong berikan kuis. Nanti aja karena waktunya sudah habis. Sebelum pulang, Bopong berpesan hati-hati di jalan. Seperti biasa, salam untuk sampaikan salamnya Bu Guru untuk keluarga di rumah ya. Jangan boleh mampir-mampir, jangan lupa makan siang, jangan lupa sholat. Paham? Nah, baik. Riko, silakan dipimpin doanya dulu Riko. Ayo, Pertama mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang makin duluan. Kelompok 3, silakan mundur. Tunggu di belakang. Kelompok 2 silakan. Sambung dengan kelompok 1. Kenapa harus main kursi ya? Oh, bisa. Berapa kamu? 5. Sama. Boleh gitu lah. Boleh gitu lah. Nggak boleh.